Essence of the Body Mind. Sun Faxiang, Jumat 2 Juni 2023. Riwayat Ceci, bagian 16. Membantu yang kurang mampu, membimbing yang mampu. Ceramah Master tanggal 19 Januari 2004 pada diskusi dengan insan Ceci luar negeri. Dunia ini ada banyak penderitaan. Oleh karena ada makhluk hidup yang menderita, kita segera pergi mencabut penderitaan. Ini adalah cara terbaik untuk mendekatkan hati dengan para makhluk, sehingga bisa dikatakan cinta kasih adalah kekuatan yang terbesar, dapat membimbing hati semua makhluk. Oleh karena itu, kami sangat berharap setiap orang dapat menggunakan kebijaksanaan dari Dharma yang menakjubkan bagaikan air murni untuk mengairi sepetak demi sepetak ladang batin dan kemudian menaburkan benih cinta kasih di atasnya. Saya percaya ini akan sangat berlimpah. Cinta kasih adalah berharap setiap orang memperoleh kebahagiaan. Itu adalah membimbing yang mampu. Mereka kaya akan bakat, kaya akan materi, kaya dalam keahlian profesional dan sebagainya. Kita berharap mereka di tengah keberadaan dapat menjadi lebih berada lagi, yaitu kaya akan cinta kasih. Oleh karena itu, berharap orang yang bahagia adalah orang yang kaya secara batin dan materi. Makanya, saya sedang membimbing yang mampu untuk membantu yang kurang mampu. Selama proses ini, kita harus menunjukkan rasa hormat. Tidak boleh membiarkan penerima bantuan merasa mereka selamanya adalah orang yang akan selalu menerima bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, dari awal kita harus selalu mengucapkan, menghormati, dan bersyukur menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka, agar mereka juga mengetahui bahwa mereka juga dapat membantu orang lain. Mereka yang memiliki kekuatan, kita mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mengasihi sesama. Misalnya di panti jompo, ada yang tubuhnya sehat, kita harus mulai memberitahukan mereka, kamu harus membantu orang yang kesehatannya kurang bagus. Untuk yang orang lebih muda, kita harus mengajari mereka bagaimana menghormati orang tua. Ini juga adalah salah satu jenis pendidikan. Seperti yang Master sering katakan, butiran beras memenuhi lumbung, memberi kamu sebakul beras. Kamu dapat mengambil sebutir beras untuk menolong orang. Butiran beras dapat memenuhi lumbung dan tetesan air dapat membentuk sungai. Hal itu akan membuat mereka mengerti. Setetes air menetes di dalam guci. Tetesan air ini menjadi satu guci air. Di dalamnya terdapat satu tetes air miliknya. Pendidikan seperti ini, supaya mereka tahu bahwa hari ini biarpun saya dalam kehidupan ada kesulitan, tapi saya juga tahu, saya juga memiliki sebuah kekuatan, bisa membantu orang. Ini dinamakan pengajaran bertahap. Di dalam ajaran Buddha, ada pengajaran spontan dan pengajaran bertahap. Pengajaran spontan adalah untuk mereka yang memiliki akar kapasitas besar. Dia dapat segera tersadarkan. Dia berhasil melakukannya. Ada yang harus secara bertahap, secara perlahan membimbingnya. Yang seperti ini, kita harus menghormati mereka. Harus selangkah demi selangkah mendekatkan diri dengan mereka. Jadi, ini dinamakan membantu yang kurang mampu. Di waktu bersamaan, mengajarkan ke mereka bagaimana agar kaya secara batin. Mengajari mereka bagaimana agar bisa merasa berkecukupan. Inilah makna dari membantu yang kurang mampu dan membimbing yang mampu. Riwayat Ceci 16. Membantu yang kurang mampu, membimbing yang mampu. 1000. Kondisi dunia internasional
1974, 1975. 1974, pasca skandal Watergate, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengundurkan diri. 1975, Perang Vietnam berakhir, Vietnam bersatu. Kondisi masyarakat Taiwan 1974 sampai 1975. 1974 dijalankan 10 proyek besar yang mengutamakan transportasi dan industri berat. 1974 untuk pertama kalinya tim bisbol Taiwan memenangkan 3 piala dalam Baseball World Cup. April 1975, Presiden Chiang Kai-shek meninggal di usia 88 tahun. Sejarah Ceci 1974 sampai 1975. Juni 1974, guru dan murid dari klub Mingtao Hualien Normal School mengikuti kegiatan kunjungan kasih menjadi cecing angkatan pertama dan membangun ciri khas dalam melakukan kunjungan kasih. September 1974, Master menggalakkan bulan 7 pun penuh berkah. Februari 1975, survei dan pembagian bantuan bencana kebakaran di Yuli. Desember 1975, pembangunan perumahan Ceci pasca Topanina. 10 proyek besar yang dijalankan pada tahun 1974 membuat perekonomian Taiwan berkembang pesat. Di tahun ini, Cecing angkatan pertama berdiri di klub Mingtao Hualien Normal School. Guru dan murid bersama-sama berkunjung ke rumah orang tidak mampu, sekaligus membantu mereka membersihkan rumah. Ini menjadi metode kunjungan kasih pada tahun-tahun mendatang. Sejarah berdirinya Cecing. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan tanggal 30 Desember 2002. Dapat kita ketahui bahwa Cecing adalah relawan muda-mudi Ceci. Ia merupakan singkatan dari Perkumpulan Muda-mudi Mahasiswa Ceci. Juga artinya anak muda yang telah menerima pendidikan tinggi. Hendaknya lebih banyak memperhatikan kehidupan masyarakat dan ikut menapaki jalan bodhisatwa. Sesungguhnya anak muda mulai berpartisipasi di Ceci adalah sejak tahun 1974 itu. Saat Ceci mulai mengadakan baksos pengobatan gratis di Hualien. Saat itu, ada sekelompok siswa dari Hualien Normal School yang ikut berpartisipasi. Setelah itu, mereka juga berkunjung ke Gria Jingse. Sejak saat itu, sekelompok anak muda ini bernama Insan Ceci. Para bibi dan paman Ceci pergi ke wilayah pedesaan untuk memberi perhatian kepada para lansia. Bahkan terkadang membawa bekal sendiri bersama bibi dan paman Ceci. Bahkan keluarga yang akan dikunjungi itu. Dalam keluarga ada berapa orang, sekalian mereka siapkan bekal untuk mereka juga. Pada saat melakukan kunjungan kasih, pertama adalah untuk membantu lansia membersihkan rumah. Setelah membersihkan semua yang kotor dan berantakan dalam rumah, kemudian membantu mereka merapikan. Untuk kakek, maka akan mencukurkan rambut dan kumisnya. Untuk nenek, maka akan membantunya keramas dan menyisir rambut. Sejak saat itu, ada sekelompok orang seperti ini. Saat itu masih belum disebut cecing. Pada saat itu disebut dengan mudi-mudi cahaya obor. Artinya adalah dalam sekelompok anak-anak muda tersebut, mereka bisa bersinar dan bercahaya. Membuat bibit cinta kasih dari dalam hatinya dapat terbangkitkan. Itu adalah di tahun 1974, mulai ada sekelompok anak muda ini. Namun, jalinan jodoh ini masih belum lengkap.
Sehingga ada suatu waktu jodohnya tidak berlanjut. Kemudian sampai tahun 1989, bibit pertama terbentuk di Tsinghua University dan juga ada di National Chiao Tung University. Tidak hanya bibit tertanam di tanah, namun juga mulai bertunas. Jadi sekelompok mahasiswa ini mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, perlahan-lahan. Asalkan ada niat, tidak hanya bibit di dalam diri sendiri yang matang, tetapi juga tanpa henti menaburkan benih, tanpa henti bertunas, sudah sangat matang. Sehingga sampai tahun 1991, mulai ada sekelompok mahasiswa ini. Mereka semua membentuk tim datang ke rumah sakit kita untuk menjadi relawan. Dimulai sejak saat itu, mereka terlibat di dalam rumah sakit untuk melihat kehidupan manusia. Terima kasih kepada relawan tetap kita, mendampingi anak-anak ini dengan cinta kasih. Semua mama komite menggunakan seluruh hati, menggunakan kebijaksanaan bodhisatwa hati seorang ibu untuk mendampingi sekelompok anak-anak ini, agar mereka menjadi dewasa dan memahami kebenaran. Jadi, hati dari sekelompok anak muda ini telah mapan. Begitulah awalnya. Cicing selangkah demi selangkah menjadi semakin matang. Jadi, di bulan Mei tahun berikutnya, mulai mendirikan perkumpulan muda-mudi mahasiswa Ceci. Pada awalnya hanya ada 170 orang. Ini didirikan di kantor penghubung Taipei. Lihatlah, sekarang cacing kembali dari seluruh dunia. Sebenarnya, kita di saat usia semakin muda mengenal ajaran Buddha atau mengenal Ceci. Saya percaya bahwa dari sejak awal, sama seperti ketika benih menyentuh tanah. Jika tidak juga sama, harus dipangkas dan dipotong nantinya. Dengan begini, mereka akan tumbuh lebih cepat. Camp pelatihan cacing tanggal 18 Februari 2006. Singkat kata, di dalam kehidupan, pembelajaran ini adalah terus selamanya. Kita juga tidak berhenti. Kita juga memiliki sekelompok anggota cacing senior. Saat mereka menyapa saya dari luar dan mengatakan, "Master, kami telah tumbuh dewasa." Benar. Mereka bukan hanya tumbuh dewasa. Pada saat saya menoleh, saya mengatakan kepada mereka, benih dan pohon muda juga dapat tumbuh menjadi pohon besar. Setelah menjadi pohon besar, mereka akan tumbuh buah yang berlimpah. Mereka adalah benih. Benih itu akan menjadi pohon yang besar. Pohon besar kemudian akan berbunga dan berbuah. Buah-buah itu akan melimpah. Sesungguhnya dalam sutra makna tanpa batas, bukankah juga mengatakannya, yang tak terhingga berasal dari sebuah benih, dan sebuah benih dapat menjadi tak terhingga dan tak terhitung. Kita sebagai bodhisatwa dunia harus seperti ini, yaitu mulai dari sebuah benih itu. Bulan 7 penuh berkah. 10 September 1974 adalah awal bulan 7 lunar. Pada saat rapat, Master menjelaskan pertama kali tentang bulan 7 lunar. Menurut agama Buddha, bulan 7 lunar adalah bulan penuh berkah. Sebelum itu, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat saat bulan 7 lunar, mereka akan melakukan pemborosan menyiapkan persembahan. Tahun 1952, pemerintah Taiwan mempromosikan penghematan untuk persembahan. Setelah Yayasan Badan Amal Ceci didirikan untuk melenyapkan tahayul dan menyebarkan ajaran benar, di tahun 1968 menghimbau masyarakat menolong yang masih hidup lebih penting daripada menyembahyangi yang sudah meninggal. Di tahun 1971 dan 1972, bulan 7 lunar dipromosikan sebagai bulan berbakti, menghormati anggota sangha dan tidak membunuh.
pada tahun 1974 mengumumkan bahwa bulan 7 penuh berkah. Master telah menjelaskan asal dari bulan penuh berkah, bulan berbakti, dan bulan penuh sukacita bagi Buddha. Satu persatu sudah dijelaskan dengan jelas. Menjadikan setiap bulan 7 lunar selalu memperkuat poin penting dari bulan 7 penuh berkah. Ceramah Master tanggal 20 Agustus 2005 pada pertemuan pagi relawan. Kita sungguh harus meninggalkan kebijaksanaan. Jika kita tidak segera melenyapkan kepercayaan yang tahayul, entah bagaimana jadinya dunia ini kelak. Sesungguhnya, upacara ulambana ini berasal dari kisah di dalam sutra. Satu kisah adalah tentang rasa bakti Maut Galyayana. Kisah lainnya adalah kebajikan dari Yang Arya Ananda. Artinya, ini berasal dari ajaran Buddha. Contohnya adalah dalam istilah Ulambana Patra. Patra berarti tempat untuk meletakkan sesuatu. Ia berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan banyak makanan lezat. Ia seperti sebuah mangkuk atau sebuah baskom. Pada zaman Buddha, di tempat tinggal Sangha tidak terdapat kompor dan panci. Mereka bertahan hidup dengan menerima dana makanan. Di India, saat musim panas, cuacanya sangat panas. Selain itu, cuaca juga berubah-ubah. Ada banyak cacing, ular, lipan, dan lain-lain keluar dari sarang. Anggota Sangha pada saat itu tidak memakai alas kaki. Karena itu, dikhawatirkan akan menginjak serangga, atau sebaliknya terluka oleh serangga. Karena itu, pada musim panas ada larangan keluar. Selama 3 bulan, anggota Sangha berkumpul untuk melatih diri dengan sungguh-sungguh. Buddha memanfaatkan waktu tersebut untuk membabarkan dharma kepada anggota Sangha, sehingga setiap orang dapat membersihkan batin mereka. Selama 3 bulan itu, setiap orang menenangkan hati dan akan banyak merenung. Contohnya, Maut Galyayana yang teringat pada ibunya. Saat masih hidup, perilaku ibunya sangat mengkhawatirkan. Sehingga setelah ibunya meninggal, sekarang ada di mana? Sehingga ketika Maut Galyayana bermeditasi, beliau dapat melihat ibunya yang berada di alam setan kelaparan. Maut Galyayana adalah murid Buddha yang terunggul dalam kekuatan gaib. Dia ingin segera mengirimkan makanan untuk ibunya. Akan tetapi, ketika ibunya menerima makanan ini, begitu membuka mulut, seperti kata orang, usus terbakar akibat kelaparan. Begitu mulut dibuka, api menyembur keluar, sehingga semangkuk nasi putih berubah menjadi arang hitam. Jadi, biarpun anaknya sudah mempunyai kekuatan gaib, namun ketika makanan diantar sampai depan mulut, api menyembur keluar juga tidak berdaya. Jadi Sang Buddha berkata, ibumu di masa hidupnya menghina Triratna, terutama keserakahan, kebencian, dan dengki. Batin seperti ini menciptakan karma yang berat. Anda ingin menyelamatkannya, hanya mengandalkan Anda sendiri itu tidak mungkin. Anda seharusnya menggunakan sangat banyak orang yang telah melakukan pelatihan diri, orang yang mempunyai pahala kebajikan dan berkah untuk mendoakan dia. Jadi, Anda di hari terakhir retret masa warsa, yaitu bulan 7 tanggal 15 lunar, karena retret masa warsa dimulai tanggal 15 bulan 4, sehingga sampai pada tanggal 15 bulan 7, tepat 3 bulan. Jadi, di saat ini batin semua orang sangat tulus. Saat kebijaksanaan terhimpun, Anda semestinya menciptakan berkah dengan memberi persembahan. Dengan demikian, semua orang memberkati, dia baru bisa menyelamatkannya. Jadi, Yang Arya Maut Galyayana dengan hati yang paling tulus memberikan persembahan kepada Buddha dan Sangha.
dengan harapan pahala kebajikan seperti ini dapat dilimpahkan untuk ibunya. Maut Galyayana tidak hanya mempersembahkan makanan lezat. Di luar dari persembahan berupa makanan, beliau masih harus secara langsung membawa air dan handuk yang bersih, karena mereka pada masa itu menggunakan tangan untuk makan. Maka dia berharap semua orang terlebih dahulu mencuci tangan, kemudian baru makan. Ini juga adalah pengetahuan akan kebersihan. Jadi sekarang jika sedang melaksanakan upacara ulambana, harus meletakkan sebuah mangkuk air dan handuk. Hal ini menunjukkan ketulusan. Ini merupakan sebuah kisah. Sebenarnya masalah terbesar pada manusia dikarenakan adanya tubuh ini, sehingga kita memerlukan pakaian, perlu makan, perlu menikmati. Jiwa telah terlepas dari tubuhnya, tidak memiliki tubuh dan juga tidak memiliki materi, sudah tidak memerlukan semua ini. Yang paling dibutuhkan adalah ketulusan. Lihatlah orang-orang sekarang ini membakar kertas sembahyang untuk apa? Hanya meminta arwah-arwah untuk memberkati usahanya agar sukses, bisa menghasilkan banyak uang, anak-anak tumbuh dengan baik, keluarga aman tentram. Bukankah demikian? Sesungguhnya, membakar demikian banyak kertas sembahyang tersebut hampir semua merupakan bahan daur ulang. Dan juga jika menebang pohon, harus menebang seberapa banyak pohon. Apakah kalian mengetahuinya? Tidak menjaga lingkungan dan juga begitu dibakar mengakibatkan polusi udara. Maka kita seharusnya mengetahui menghabiskan biaya untuk membakar uang kertas ini. Apakah benar dapat mengurangi bencana? Malah sebaliknya dapat mengakibatkan berbagai bencana. Maka kita harus bermawas diri dan berhati tulus. Kita harus berdoa dengan tulus, mensucikan batin, mensucikan kondisi luar. Dengan demikian, barulah dapat menambah berkah dan kebijaksanaan. Pertemuan pagi relawan tanggal 18 Agustus 2012. Melihat masyarakat kita saat ini di Taiwan, kesadaran terhadap pelestarian lingkungan benar-benar telah meningkat. Semua orang bisa mengerti bagaimana melindungi bumi, bagaimana mengurangi emisi karbon. Ini semua adalah yang sedang digalakkan setiap orang. Makna di balik festival Ulambana adalah untuk menolong yang digantung terbalik, neraka yang paling menderita, ataupun binatang, semuanya berada dalam penderitaan. Setan kelaparan, semua berada dalam penderitaan. Penderitaan semacam itu seperti kita manusia digantung terbalik. Penderitaan seperti itu, jadi hendak menolong yang digantung terbalik adalah semacam penggambaran bagaimana kita secara universal menyelamatkan semua orang yang berada di tengah penderitaan. Pemerintah juga melakukan promosi. Ceci sudah mengimbau sejak awal. Sejak tahun 1972 sudah dapat ditemukan apa yang telah saya katakan di masa lalu dalam pidato di hadapan banyak orang, telah diterbitkan di majalah bulanan kita. Selama beberapa tahun terakhir, kita insan Ceci sangat giat turun ke jalan besar dan gang-gang kecil untuk menghimbau agar tidak percaya pada tahayul. Kita semua jangan membakar kertas sembahyang seperti ini lagi, yang dapat mencemari udara. Anda semestinya dengan uang yang untuk membakar kertas sembahyang digunakan untuk menolong orang saja. Ini semua adalah tanpa tahayul. Selama kita dengan tulus berkontribusi pada dunia dengan benih sebab seperti itu akan menanam benih sebab yang baik. Yang terjalin adalah jodoh yang baik. Dengan energi positif seperti ini pasti adalah benar-benar cemerlang. Pasti hati setiap orang akan saling menyelaraskan satu sama lain. Maka 4 unsur alam juga pasti akan selaras. Para bodhisatwa kita harus memiliki keyakinan benar. Jangan percaya pada tahayul.
Pertemuan pagi relawan tanggal 20 Agustus 2013. Orang Tionghoa di Myanmar dengan penduduk Taiwan sama Ceci dalam beberapa tahun ini. Setelah kita mulai berinteraksi dengan mereka, menggalakkan misi pelestarian lingkungan, perlahan-lahan memberikan bimbingan secara perlahan akan arah tujuan dari keyakinan. Sudah 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, mereka sudah mengubah pola pikir. Dalam waktu 3 tahun ini, sudah tidak membakar lagi kertas sembahyang. Bahkan menggunakan cara cuci, berdoa dengan tulus, juga mengajarkan tentang berbakti, mengajari semua orang untuk tahu berbakti, mengarahkan setiap orang membangkitkan hati cinta kasih, menggunakan metode yang sama seperti Taiwan. Budaya humanis dan ajaran Buddha ini masuk ke Myanmar untuk memberi pengarahan. Juga terlihat di Los Angeles. Terlihat setiap orang pada bulan 7 lunar ini adalah menyebarkan cinta kasih, menggalakkan misi pelestarian lingkungan. Waktu bersamaan juga pelestarian lingkungan batin, pelestarian lingkungan bumi adalah dengan sekuat tenaga menggalakkannya. Juga telah menarik kaum intelektual setempat, juga sangat mendapatkan pengakuan dari para pengusaha besar. Keyakinan seharusnya adalah melakukan kebajikan dan berbakti. Dalam waktu yang sama harus menjaga kesehatan, seperti bervegetarian dan lain-lain. Nampaknya sangat punya harapan. Dunia kita ini, asalkan para bodhisatwa lebih bersungguh hati menggerakkannya. Himpunan kekuatan cinta kasih semacam ini, semoga masyarakat kita semakin harmonis, membuat kehidupan kita semakin sederhana, membuat iklim kita, tingkat pencemaran udaranya bisa dikurangi. Ini adalah mengurangi bencana alam. Kita harus mulai dari manusia, mulai dari setiap orang. Rumah di Kangle. Pada tanggal 3 Agustus 1975, angin topan Nina berkekuatan besar melanda di Hualien, membawa bencana yang parah. Demi untuk membantu korban bencana untuk membangun kembali rumah mereka, Master sendiri menulis sebuah artikel, diterbitkan pada tahun yang sama. Majalah bulanan Ceci pada edisi 5 September menghimbau masyarakat luas untuk memberi donasi guna membantu para korban bencana untuk membangun kembali rumah mereka. Ceramah Master tanggal 4 Maret tahun 2000 pada pertemuan Komite Kehormatan Wilayah Utara. Saat itu, saya berpikir bagaimana membantu mereka. Di desa seberang Griacing kita membeli sebidang tanah dari mereka. Kemudian kita membangun sebuah rumah di sana. Untuk beberapa orang tua tinggal di sana. Lansia ini berusia 70-an dan 80-an. Mereka datang dan pergi. Ketika ada tempat yang kosong, kita akan isi kembali. Salah satunya adalah seorang kakek pensiunan veteran. Setelah pensiun, dia tidak menikah. Dia hidup sendirian dan dia tinggal di Sincang, di tepi pantai. Dia hidup sendirian dan sangat tertutup. Karena dia tidak memiliki tetangga untuk berbicara, dia mengambil batu di tepi pantai setiap hari. Selama beberapa tahun ini, kita terus memberi perhatian kepada lansia yang hidup sendirian. Dan kita menemukan pria tua ini. Pensiunan veteran tua ini, pada awalnya, dia sangat menolak dan tidak suka mendekati orang. Dan juga tidak membiarkan relawan kita untuk mendekatinya. Relawan kita berpikir bahwa pria tua ini kesehatannya kurang baik dan sudah berumur. Sehingga mereka sangat sabar, tidak pernah menyerah, terus-menerus mendekatinya. Pria tua ini merasakan setiap kali kelompok orang ini datang, saya marah mereka, tidak mempedulikan mereka, saya membentak mereka. Namun mereka masih tetap datang. Setiap kali datang, selalu berbicara dengan lembut. Sekelompok ini adalah orang baik.
Kemudian dia bisa menerima secara perlahan. Dan relawan kita mulai berinteraksi dengan dia. Baru tahu bahwa kehidupannya tidak memiliki masalah. Hanya saja membutuhkan seseorang untuk memberikan perhatian kepadanya. Klip dialog. Bagaimana hidupmu sehari-hari? Apakah pemerintah memberimu uang pensiun? Ya, pemerintah memberi uang pensiun kepada saya. Di mana kampung halamanmu? Saya asli orang Guangdong. Apakah pernah pulang ke kampung halaman? Ada 2 kali. Pulang 2 kali, sudah 2 kali. Apakah bertemu dengan keluargamu? Saya tidak memiliki banyak sanak famili. Hanya ada ayah dan paman saya. Ceramah Master tanggal 4 Maret 2000 pada pertemuan Komite Kehormatan Wilayah Utara. Kemudian relawan membawanya ke Gria Chingse. Hari itu beliau melihat saya. Saya bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu? Berapa kali kamu datang ke sini? Ini adalah pertama kalinya. Saya lalu bertanya, bagaimana menurutmu? Saya sangat gembira. Hati saya merasa nyaman ketika berada di sini. Saya berkata, kamu boleh datang tiap hari. Sering-seringlah datang kalau kamu ingin datang. Relawan bisa menemanimu datang tiap hari untuk berjalan-jalan. Baik, bolehkah saya datang? Saya berkata, ya, kamu boleh datang. Lalu ia berkata kepada saya, Master, kamu amat sangat baik. Saya berkata, apa yang baik? Relawanlah yang baik. Ia berkata, mereka semua adalah orang baik. Kemudian relawan berkata kepadanya, ya, Master sekarang sedang menggarap proyek harapan. Ia berkata, ya, saya tahu. Saya tahu Master sedang menggarap proyek harapan. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya melihatnya di TV. Saya juga membaca koran. Saya tahu Master sedang menggarap proyek harapan. Saya berkata, ya, bagaimana menurutmu? Ia berkata, saya juga bisa menyumbangkan uang. Saya berkata, Anda perlu biaya untuk hidup. Untuk hidup gampang saja. Makan apa adanya saja. Perut kenyang sudah cukuplah. Benar-benar orang tua yang sangat bebas dan santai. Hari itu berbincang dengan sangat bahagia. Saat sebelum pulang, karena komite wanita berkata kepada saya, mengatakan bahwa rumahnya tidak sampai 2,5 ping atau 12 meter persegi, kurang dari 12 meter persegi, bagian dalamnya sangat bobrok. Saya lalu berkata, dengar kabar rumah Anda sudah rusak, masih tidak mencapai 12 meter persegi. Anda masih mau tinggal di sana? Tidak tahu mau tinggal di mana lagi. Saya berkata, kami punya 1 rumah. Apakah Anda mau tinggal? Dia berkata, bolehkah? Saya berkata, boleh. Asalkan di dalamnya tidak ada yang tinggal, Anda boleh tinggal di sana. Di dalamnya ada orang tua juga. Kalian akan ada teman. Bolehkah saya melihatnya ke sana? Saya berkata, baiklah. Sebelum mereka menemani Anda pulang, Anda bisa melihat-lihat dulu ke sana. Relawan kita lalu membawanya ke sana. Setelah pergi melihat, dia lalu berkata akan mempertimbangkannya dulu. Masih tidak bisa merelakan rumah yang 12 meter persegi tersebut. Lalu pulang ke rumahnya. Selama perjalanan di mobil, perjalanan akan pulang ke Xinjiang. Dia berkata, kalian bukankah memiliki komite kehormatan? Relawan kita lalu berkata, komite kehormatan harus menyumbangkan 1 juta NTD. Dia berkata, saya memilikinya. Relawan benar-benar terkejut. Relawan lalu pulang dan menyampaikannya kepada saya. Dia berkata, Paman Chen ingin menjadi komite kehormatan. Saya berkata, orang tua tersebut mungkin hanyalah terharu sesaat. Jadi Anda jangan langsung menerimanya seperti ini.
Itu adalah uang hasil dia mengangkat batu selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin Anda menerimanya begitu saja? Janganlah. Lalu relawan kita kembali untuk berkomunikasi dengannya. Saat kembali berdiskusi dengannya, paman tersebut sangat marah. Dia berkata, "Coba kamu lihat, saya ambilkan untuk kamu lihat." Lalu dia mengambil sebungkus amplop yang di dalamnya terdapat 2 lembar surat deposito. Lalu dia berkata, "Saya bisa menyumbang. Kamu lihat, mau taruh di mana uang saya ini? Suatu saat ketika saya meninggal, bukankah uang ini juga akan hangus disita? Jadi, kalian kasih saya kesempatan untuk menjadi komite kehormatan saat saya masih hidup." Lalu komite kita kembali untuk menceritakan ini semua. Saya berkata, "Demikian apa baik?" Saya meminta untuk kembali untuk komunikasi dengannya. Bagaimana kalau kita bantu simpan uang ini? Kita dari Cici bantu dia buka satu rekening. Kalau dia membutuhkan uang, dia bisa datang ambil uangnya. Lebih baik seperti ini. Jangan biarkan dia sekaligus menyerahkan uang ini semuanya, lalu kembali menyampaikan demikian kepadanya. Dan dia masih saja sangat marah. Dia berkata, dia sudah hampir berusia 80 tahun. Entah harus tunggu sampai kapan. Dia berharap tahun ini juga bisa dilantik oleh master. Ini adalah harapan dia. Jadi saya berpikir berhubung dia demikian bertekad, lalu saya pun melantik dia. Di hari saya melantiknya, dia begitu bahagia dan membanggakan dirinya kemana-mana. Berkata dia hari ini sudah menjadi anggota komite kehormatan. Dia sangat berbahagia. Rumah yang dia tempati itu sungguh tidak layak. Sungguh sudah tidak layak. Takutnya nanti ketika ada angin topan, saya berpikir, mengapa Tuhan begitu sayang pada orang yang bersahaja? Mengapa rumahnya yang seperti itu tidak terbang terbawa angin topan yang datang setiap tahun? Sangat aneh. Sungguh, rumah yang hanya sebesar kurang dari 12 meter persegi. Dari depan rumah dapat melihat bagian belakang rumah. Barang-barang di dalamnya semuanya adalah barang tua dan rusak. Mengapa juga banjir besar tidak sampai melanda rumahnya? Sungguh tidak habis pikir. Benar-benar tidak habis pikir. Namun saya mengatakan kepada mereka, apakah kita menyampaikannya kepadanya? Apakah bersedia untuk pindah ke tempat tinggal kita? Maka anggota cacing kita kembali mengecat dan membersihkan kamar serta merapikannya. Lalu membawanya pergi lihat. Dia bertanya, apakah ini sungguh-sungguh? Apakah master mengkhawatirkan saya? Karena dia juga sudah berlindung kepada master, dia masih bertanya, apakah benar master tidak akan tenang jika saya tetap tinggal di sini? Kalau begitu, saya akan membuat master tenang. Dia pun terpaksa pindah dan tinggal di tempat kita. Dia adalah yang pertama dan juga adalah orang yang sudah lanjut usia, yang juga adalah anggota komite kehormatan kita. 2 hari kemudian, datang satu orang lagi, juga seorang veteran tua. Seumur hidupnya hidup hemat dan sederhana secara berangsur-angsur. Karena mengetahui master akan membangun rumah sakit, master akan mendirikan sekolah. Dengan hidup hemat dan sederhana, dia bisa menyumbang lebih dari 2 juta. Dan dia juga menjadi relawan di rumah sakit, menjadi relawan di dalam rumah sakit. Pergi ke rumah sakit setiap hari, walaupun angin topan atau hujan turun. Dia tetap pergi menjadi relawan. Relawan komite kita beberapa hari itu melihat rumahnya sendirian, sangat kesepian. Membujuk dia, mari saya bawa Anda pergi lihat. Ada orang telah pindah tinggal di sana. Mengapa Anda tidak mau pindah ke sana? Kalian berdua. Dan juga ada teman lansia lainnya di sebelah. Anda di sini sebagai relawan. Setelah pulang ke sana, Anda juga bisa lanjut sebagai relawan. Anda dapat menjaga para lansia ini. Perlahan-lahan memberi semangat kepadanya.
Kemudian dengan mobil membawanya ke sana lihat. Setelah melihat-lihat dia berkata, "Baiklah," maka dia pun pindah rumah. Jadi bisa dikatakan kita Ceci adalah berdiri berkat himpunan cinta kasih dari banyak orang. Klip dialog. Semoga Master berumur panjang. Panjang umur ya. Baik, sehat selalu. Baik, apakah ada lagi? Dia juga ada datang di acara makan bersama malam tahun baru itu. Anda pulang makan malam bersama, tetapi guru tidak melihat Anda. Di sini ada sedikit uang. Mengapa Anda memiliki banyak uang? Untuk Master membantu daerah bencana, membantu orang-orang yang menderita. Baik, terima kasih. Baik, bantu Anda untuk menolong orang yang menderita di dunia internasional. Apakah benar? Benar. Terima kasih. Apakah Anda sudah menerima angpau dari Master? Terima kasih, Master. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Baik, Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Baik, luar biasa, sudah berumur 101 tahun. Ceramah Master. Kita di Hualien setiap tahunnya akan pergi ke rumah jompo di desa Kangle kita ini. Kakek Cencai, masih ada beberapa orang yang tinggal di dalamnya. Bukan sahaja membantu mereka menyapu dan bersih-bersih, bahkan mengecat agar bisa kembali seperti baru. Juga harus mengecat. Orang tua juga dibantu untuk dipangkas rambutnya. Kakek Cencai mengatakan harus dipangkas hingga rapi, baru bisa bertemu dengan Master. Ini baru sopan. Lihatlah, ini begitu hangat. Klip dialog. Berdoa semoga kamu panjang umur. Ceramah Master tanggal 10 Desember 2011 pada pertemuan pagi relawan. Beliau adalah teladan kehidupan. Seharusnya bisa dikatakan beliau merupakan permata bagi kita semua. Beliau juga pernah menjadi pemeran drama Taai berjudul An Orange Sunset. Seorang lansia yang sangat bijaksana. Beliau adalah kakek Cencai di Ceci. Hampir semua orang mengenalnya. Klip dialog. Semoga Master sehat selalu dan panjang umur. Semoga Anda juga sehat selalu. Kamu harus makan. Kamu kurang makan. Master sangat menjaga saya. Saya sangat berterima kasih kepada Master. Benar, saya juga sangat berterima kasih kepadamu. Kamu harus jaga kesehatan. Harus banyak makan. Baru bisa cukup gizi. Paham? Ya. Saat kamu terpikir Master, maka harus jaga diri sendiri dengan baik. Makanan di rumah sakit juga bagus. Saya tinggal di sana beberapa hari, namun belum bisa jalan. Kurang tenaga. Harus lebih banyak makan. Saya mau bersujud. Jangan bersujud. Dia mau bersujud. Jangan kamu harus patuh. Jangan bersujud. Saya mau bersujud. Jangan. Mohon Bodhisattva Avalokitesvara memberkati Master dengan umur panjang. Baik, melihat kamu sehat jadi gembira. Terima kasih Master. Kamu tinggal di sana dengan tenang ya. Ceramah Master pertemuan pagi relawan tanggal 10 Desember 2011. Dia juga merupakan seorang donatur dan juga merupakan komite kehormatan. Tetapi dia sendiri masih begitu hemat. Hidup dengan cara seperti itu. Dia selalu hidup mandiri. Setiap harinya dia sendiri selalu menanam dan memetik sayur. Masak makanan sendiri. Intinya beliau ini sangat bijaksana. Bahkan adalah kakek Chen yang sangat memiliki cinta kasih dan paling dihormati dan disayangi oleh setiap orang. Ada kalanya beliau berjalan-jalan sampai ke Ria Chingse. Beliau adalah murid Master
Setiap kali beliau berkunjung, beliau akan memberi hormat layaknya seorang murid. Senior ini membuat orang merasakan sangat menggemaskan dan penuh kehangatan. Ini adalah kehangatan antar manusia. Estafet Cinta Kasih. Ceramah Master tanggal 25 Maret 2006 pada pelatihan relawan Chen Sanmei. Masih ada seseorang yang bernama Huang Kuizhi. Ketika saya melihat dia baru saja melahirkan seorang anak. Demi mencabut gigi di pedesaan, orang pergi mencabut gigi begitu saja. Setelah dicabut, tidak tahu kenapa, entah masalah sterilisasi atau bagaimana, tidak tahu, terus bengkak sampai begitu besar. Saat itu juga terus mengeluarkan darah, membuat saya sangat terkejut dan masih harus menyusui. Anak menyusu, darah terus mengalir. Benar-benar tidak tega melihatnya. Pada saat itu, bukan tinggal di kota Taitung. Sepertinya di tempat yang sangat jauh. Masih harus melewati gunung sampai ke sebuah desa di dekat pelabuhan. Rumah yang ditempati berdiri di luar. Bisa terlihat rumah bagian belakang. Bambu yang dirakit sangat rusak. Di dalam tidak ada apa-apa. Melihat sepasang suami istri yang penuh kesulitan ini dan anak masih kecil dan dia seperti ini benar-benar tidak tega. Sehingga kasus ini diserahkan kepada insan ceci di Taitung. Pada saat itu benar-benar bersungguh hati dengan cinta kasih terus mendampingi. Pada saat itu penghiburan dengan cinta kasih, pendampingan yang tulus. Sama seperti sekarang, cinta kasih yang tulus itu bersifat abadi. Berobat di Taitung juga tidak sembuh. Terakhir berobat ke rumah sakit Angkatan Laut Kaohsiung. Di sana ada sebuah alat yang sangat baru. Berobat di sana. Baru kemudian komite di Kaohsiung yang menangani kasus ini. Setelah melalui estafet cinta kasih seperti ini, kalian pikirkan insan ceci kita sekarang bukankah demikian terus berestafet? Jadi dari Taitung diantar ke Kaohsiung. Walaupun pada saat itu insan ceci di Kaohsiung belum banyak, sangat sedikit. Tetapi perasaan yang sama itu, cinta kasih itu, mereka juga tetap menerima kasus ini. Klip dialog. Duduklah diam. Hari ini saya bisa kembali ke sini. Sungguh bahagia. Ceramah Master. Huang Kuizhi ini sekarang anaknya telah sukses. Saya ingat beberapa tahun lalu dia pernah pergi ke Hualien ingin mengucapkan terima kasih. Pada saat itu benar-benar sekelompok tim medis juga tidak berdaya. Sekarang anaknya sudah tumbuh dewasa. Anak-anak sangat ada pencapaian. Pada saat itu anak-anak masih sangat kecil sehingga butuh bantuan kita. Sekarang anak sudah dewasa. Setiap anak memiliki pencapaian masing-masing. Lihatlah, inilah perubahan. Sedang berubah, tetapi cinta kasih tidak berubah. Sehingga kehidupan manusia yang paling bernilai adalah cinta kasih. Cinta kasih selamanya tidak berubah. Cinta kasih, ketulusan, itu selamanya adalah yang paling indah.